Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulid Ihsan. Saya dari kelas 3 PIR, Prodi D4 Perencanaan Irigasi dan Rawa. Baik, di sini saya akan menjelaskan definitive estimate. Definitive estimate terbagi menjadi dua. Yang pertama itu versi owner dan versi kontraktor. Dari versi owner terdapat owner estimate, dari versi kontraktor terdapat bid price yang sama-sama digunakan untuk nilai kontrak. Siklus cost estimate. Proses cost estimate dapat digambarkan sebagai siklus sebagai berikut. Yang pertama itu data lokasi proyek, yang mana akan mendapatkan work breakdown structure atau WBS yang terdapat. Yang pertama itu time schedule, cons method, prod NHS, dan police queue. Selanjutnya kontrak, yang kedua spesifikasi, gambar, dan lain-lain. Selanjutnya itu construction economy. Yang dimaksud dengan construction economy adalah upaya-upaya yang dilakukan baik dalam proses prakonstruksi maupun proses konstruksi dengan tujuan untuk menekan biaya konstruksi, termasuk juga untuk menekan kemungkinan terjadinya pembengkakan biaya. Ada dua versi tentang biaya konstruksi, yaitu versi pemilik bangunan atau owner, yang kedua versi pelaksana bangunan atau kontraktor. Versi construction economy, yang pertama itu versi owner, yang mana penjabarannya itu yang pertama desain sederhana atau fungsi, yang kedua kurangi struktur dengan desain khusus, yang ketiga struktur beton tipikal, info yang lengkap untuk fondasi, yang selanjutnya menggunakan material lokal, selanjutnya spek yang jelas dengan standar yang dikenal. Selanjutnya adakan pre-bid meeting, kurangi change order, dan tugaskan pengawas yang berpengalaman. Yang versi kontraktor antara lain, satu, pelajari dokumen tender dan lokasi proyek yang seksama. Selanjutnya gunakan alat yang efisiensi yang tinggi. Selanjutnya tetapkan metode yang tepat. Tingkatkan kerja. Gunakan alat komunikasi yang baik. Gunakan subkon yang ahli. Adakan rapat secara rutin. Terapkan construction safety. Dan jaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Faktor kunci dan asumsi. Yang pertama, cost engineer yang berprofesional dalam membuat cost estimate mengenal dua hal yang penting, yaitu asumsi dan faktor kunci yang pasti. Yang kedua, faktor kunci yang pasti adalah satu, construction schedule, dua, construction method, tiga, metode estimasi, empat, dasar produktivitas tenaga dan alat, asumsi, inflasi, kenaikan harga, risiko lain. Faktor pasti dan asumsi. Yang pertama itu preliminary estimate, yang kedua semi-detail estimate, yang ketiga definitive estimate, yang sama-sama menentukan faktor asumsi dan faktor pasti. Work breakdown structure. Tahap pertama sebelum menghitung biaya adalah menetapkan susunan rincian pekerjaan berdasarkan dokumen yang ada. Yang kedua, susunan rincian pekerjaan dirumuskan melalui hierarki dan dari jenis proyek. Yang ketiga, tiap hierarki dari proyek diuraikan menjadi item-item pekerjaan secara detail menjadi kegiatan yang dilaksanakan. Yang keempat, seorang cost engineer terkadang mengambil spesialisasi tertentu atau struktur ME, finishing, dan lain-lain. Work breakdown structure. Hal-hal yang perlu diperlakukan untuk menyusun work breakdown structure adalah satu, dokumen tender
atau gambar, spesifikasi, persyaratan, surat perjanjian, dan adenda. Yang kedua, informasi-informasi yang diperoleh dari survei lokasi proyek. Yang ketiga, rencana metode pelaksanaan. Yang keempat, pengalaman dan pengetahuan cost engineer untuk proyek sejenis. Struktur WBS bangunan gedung. Yang mana yang kita lihat pada bagian itu, yang pertama bangunan gedung, kedua persiapan seperti fondasi, struktur bawah, struktur atas, finishing, mechanical, electrical. Selanjutnya struktur beton, struktur baja, dan selanjutnya core wall, kolom, dan balok plat. WBS kode yang sama-sama kita lihat pada bagan tersebut. WBS dalam teks. WBS dalam dokumen ditampilkan dalam bentuk teks dengan diberi nomor kode. Bangunan gedung misalnya 1.00 preliminaries yang 1.1.0 pengukuran site fasilitas dan seterusnya. Preliminaries yang dimaksud prelim adalah sebagai pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan. Kegiatan-kegiatan ini umumnya dirumuskan melalui construction method. Biaya prelim masuk dalam kelompok direct cost. Untuk proyek besar, biaya prelim besarnya cukup signifikan. Selanjutnya contoh prelim untuk proyek gedung. Soil investigation, temporary site office, ceremony, contract document, shop and as-built drawing, site overhead, cleaning, mobilisasi dan demobilisasi, tower crane, K3, dan lain-lainnya. Biaya proyek. Biaya proyek terdiri dari dua bagian besar, yaitu direct cost atau biaya langsung. Yang kedua indirect cost, biaya tidak langsung. Inti dari biaya proyek adalah direct cost yang sejumlahnya dominan mencapai lebih kurang 85% dari total biaya proyek. Keakuratan direct cost sangat dipengaruhi oleh kemampuan cost engineer yang diwujudkan dengan kuantiti dan harga satuan terhadap setiap item pekerjaan. Kuantiti pekerjaan sangat berpengaruh terhadap kecermatan estimasi biaya proyek. Oleh karena itu, untuk menjamin kecermatan kuantiti diperlukan pemahaman tentang pertama, method of measurement, yang kedua, konversi volume pekerjaan tanah. Selanjutnya, method of measurement. Dalam kegiatan sehari-hari banyak kita jumpai engineer atau estimator bekerja tidak standar dalam sistem perhitungan. Kelemahan ini menyebabkan berbagai masalah. Yang pertama, hasil perhitungan tidak meyakinkan, sulit melacak kalau terjadi kesalahan, sulit diteruskan oleh orang lain bila estimator yang bersangkutan berhalangan. Selanjutnya, perlu pengembangan method of measurement dengan memakai standar dari Quantity Surveyor atau QS. Standar method of measurement dalam metode perhitungan kuantiti pekerjaan melalui urutan sebagai berikut. Yang pertama itu taking off. Kegiatan mengambil ukuran suatu elemen bangunan dari gambar sender dan dimasukkan ke dalam suatu formulir berupa keterangan rinci tentang elemen tersebut. Yang kedua itu squaring. Kegiatan menghitung satuan pekerjaan dari ukuran yang telah diambil dalam proses taking off. Abstracting
mengumpulkan elemen dengan jumlah kuantiti tiap elemen yang sudah di scoring untuk direkap. Selanjutnya itu billing, menyiapkan draft BQ tiap item pekerjaan. Contoh formulir. Baik, bisa kita lihat pada tabel berikut. Kesepakatan lain, volume galian dihitung dengan galian tegak. Penjelasan bisa dilihat pada gambar. Yang kedua itu volume beton. Pada pertemuan struktur beton, kolom dihitung seluruh panjangnya, slab dikurangi sebagai kolom, balok dikurangi bagian kolom dan slab. Pekerjaan atap. Total panjang hubungan A tambah 4E. Total luas atap 2 kali setengah H kali A tambah C ditambah setengah T kali B. Pekerjaan besi beton, balok A2 lantai 1. Bisa kita lihat pada tabel. Selanjutnya rekap pekerjaan besi beton. Selanjutnya volume pekerjaan tanah. Unsur volume tanah. Ada 3 jenis volume tanah. Bank atau asli, galian tanah, loss atau lepas, tanah, berupa tanah gembur, dan yang ketiga compacted atau padat atau timbunan. Perubahan volume tanah. Peristiwa pemadatan berkurangnya volume udara, peristiwa konsolidasi berkurangnya volume air. Faktor kembang susut. Faktor kembang atau swell factor terdapat volume bank. Yang mana rumusnya itu FK sama dengan 1 ditambah L per P. Selanjutnya faktor susut atau shrinkage factor terhadap volume bank. Rumusnya itu Fs sama dengan 1 dikurang C per B. Di mana B adalah berat volume bank, L berat volume loss, C berat volume compacted. Contoh tabel konversi volume. Jenis tanah, tanah berpasir, tanah biasa, dan seterusnya dari bentuk ALP menjadi bentuk asli lepas padat. Selanjutnya itu unit price. Faktor penting yang menentukan biaya setelah kuantiti adalah unit price. Proses perhitungan biaya meliputi 2 aspek, yaitu aspek teknis untuk kuantiti dan aspek bisnis untuk harga satuan atau unit price. Ada 2 hal penting yang perlu diperhitungkan dalam proses penetapan unit price, yaitu ketelitian dalam menghitung, yang kedua strategi penetapan unit price. Hal-hal yang mempengaruhi unit price. Yang pertama itu unit price untuk proyek konstruksi sulit untuk distandarkan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Kedua, unit price proyek konstruksi dipengaruhi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, time schedule proyek. Kedua, construction method. Yang ketiga, produktivitas sumber daya termasuk waste material. Dan harga satuan dasar sumber daya atau spesifikasi. Waktu versus unit price. Hubungan antara waktu pelaksanaan proyek dengan biaya dapat digambarkan sebagai berikut. Construction method versus unit price. Hubungan antara construction method dengan unit biaya dapat digambarkan sebagai berikut. Contoh alternatif CM jembatan. CM jembatan terbagi 2, itu ada pondasi dan bangunan atas.
Dari pondasi ada tiang pancang, ada board pile, dan bagian atas itu ada perancah, ada cantilever, dan launching. Contoh alternatif CM gedung bertingkat, yang mana CM gedung itu pondasi, basement, dan struktur atas. Dari pondasi itu ada tiang pancang, dan board pile. Dari basement itu konvensional dan top down. Dari struktur atas itu cast in place, precast, dan campuran. Produktivitas PS versus unit price. Yang pertama itu definisi. Produktivitas adalah besarnya output atau hasil pekerjaan per satuan waktu untuk setiap sumber daya yang dipergunakan. Kedua, hubungan dengan unit price adalah hubungan produktivitas naik, unit price turun. Produktivitas turun, unit price naik. Naiknya produktivitas adalah suatu kemampuan bisa rendah atau bisa tinggi. Harga satuan sumber daya. Unit price pekerjaan dalam proyek konstruksi terdiri dari 3 unsur utama, yaitu biaya upah, tenaga, biaya material, biaya alat. Naiknya harga satuan dasar upah, material, dan alat berpengaruh langsung terhadap unit price. Hal-hal yang mempengaruhi harga satuan dasar sumber daya. Pertama, sumber atau pemasok sumber daya. Yang kedua, spesifikasi. Yang ketiga, proses negosiasi dengan pemasok. Unsur-unsur unit price. Unit price suatu pekerjaan pada akhirnya ditentukan oleh unsur yang dipengaruhi oleh aspek-aspek yang dibahas di depan. Unsur unit price yang utama ada 3, yaitu upah tenaga kerja atau labor, yang kedua bahan atau material, yang ketiga alat atau equipment. Unsur upah tenaga kerja. Setiap macam pekerjaan perlu melibatkan beberapa jenis pekerjaan, seperti mandor, tukang, dan pekerja. Produktivitas kelompok pekerja tersebut ditunjukkan dengan faktor angka dari masing-masing jenis pekerja untuk tiap suatu pekerjaan. Saat ini profesi pekerjaan bangunan telah maju. Tersedia informasi harga upah di pasar atau kualitas pekerja. Unsur biaya material. Setiap macam pekerjaan memerlukan jenis material tertentu. Seperti semen, pasir, batu pecah, dan lain-lain sebagainya. Banyaknya kebutuhan material tiap satuan pekerjaan untuk tiap jenis material ditentukan dari kuantiti terpasang plus waste. Kuantiti terpasang tidak dapat dikendalikan, tetapi waste harus dikendalikan. Unsur biaya material. Selanjutnya, waste material. Ada 2 jenis waste material, yaitu waste material tunggal dan waste material campuran. Penyebab waste antara lain reject, kerusakan, kehilangan termasuk volume fiktif, pemborosan pemakaian di lapangan. Unsur biaya alat. Yang pertama itu banyak jenis pekerjaan yang dalam prosesnya memerlukan penggunaan peralatan. Yang kedua, konsep biaya alat sebagai bagian dari pekerjaan adalah yang pertama biaya depresiasi atau penyusutan, biaya operasi atau BBM, oli, pelumas, dan operator. Ininya biaya perbaikan seperti spare part dan mekanik. Biaya depresiasi adalah sebanding dengan waktu atau seperti biaya tetap tidak dapat dikendalikan. Yang lainnya harus dikendalikan. Contoh biaya operasi. Biaya operasi per jam diperoleh dari yang pertama itu solar per jam, oli per jam,
grease per jam, minyak hidrolis per jam, upah operator per jam, selanjutnya dijumlahkan semuanya. Kebutuhan material consumable tersebut diambil dari pengalaman yang ada. Upah operator sistem pembayaran. Contoh biaya perbaikan dapat kita lihat pada tabel dengan keterangan sebagai berikut. Untuk alat yang bekerja berat atau truk, faktor yang digunakan 90%. Untuk alat yang bekerja ringan atau roda, faktor yang digunakan itu 60%. Unit price pekerjaan khusus. Dalam satu proyek tertentu ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus atau sangat spesifik untuk yang belum dikuasai oleh estimator yang bersangkutan. Pekerjaan khusus tersebut antara lain pekerjaan ME seperti building automatic system, pekerjaan landscaping, dan pekerjaan yang bersifat seni seperti ornamen, ukir-ukiran, lukisan, dan lain-lainnya. Unit price pekerjaan-pekerjaan khusus tersebut sebaiknya dimintakan dari ahlinya. Bagan harga satuan. Yang pertama itu produktivitas dan metode kerja. Ada dua, itu upah dasar, jumlah tenaga, selanjutnya biaya tenaga, terdapatlah harga satuan pekerjaan. Selanjutnya waste dan metode kerja, yang mana ada harga dasar dan jumlah dan jenis, biaya bahan, dan dapatlah harga satuan pekerjaan. Ya, produktivitas dan metode kerja, harga dasar, jumlah dan jenis, biaya alat, dan harga satuan pekerjaan. Unit price dalam falas. Unit price dengan double currency sebaiknya dirinci sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel. Indirect cost project. Definisinya itu indirect cost adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan proyek. Ciri-cirinya, yang pertama, kegiatan dari indirect cost tidak berlangsung di lokasi proyek, tidak ada kaitannya dengan komponen biaya proyek secara fisik. Indirect cost dalam cost estimate sering dimasukkan dalam sebagai markup. Selanjutnya, markup proyek. Setiap perhitungan biaya proyek selalu ditambah dengan markup atau biaya tidak langsung. Markup biasanya terdiri dari satu kontribusi terhadap biaya tetap atau organisasi atau perusahaan yang ada, cadangan untuk risiko, cadangan untuk laba. Besarnya markup sangat tergantung pada tingkat persaingan yang ada. Struktur bid price. Yang pertama itu masa lalu, ada jumlah biaya, keuntungan dan risiko, pajak, PPN 10%, jumlah penawaran. Saat ini jumlah biaya, pajak, PPN 10%, jumlah penawaran. Cost estimate versus bid price. Yang pertama itu bill quantity dan unit price. Direct cost, ada markup, selanjutnya project cost estimate, pajak, PPN. Selanjutnya bill quantity, unit price, project cost estimate, pajak, bid price. Markup terdiri dari 3, yaitu biaya tetap perusahaan. Unsur utama markup terdiri dari 3, yaitu biaya tetap perusahaan, risiko yang tak dapat diduga, dan keuntungan perusahaan. Kontribusi proyek.
dapat kita lihat pada bagian itu yang mana yang pertama itu nilai kontrak. Dari nilai kontrak dapat pajak PPN, pendapatan proyek, selanjutnya itu biaya proyek, keuntungan kotor, biaya tetap perusahaan, dan keuntungan usaha. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dengarkan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.